Bab 5421. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita buka portal ini dan lihat apa situs bersejarah ini. Nanruksue membuka pintu ke gunung dan berkata, jika terlambat, akan ada masalah. Jika Tianjiao di kekuatan emas itu menyadarinya, niscaya kita akan menjadi sangat pasif. Ya, oke. Nanruksue mengenakan rok putih dan bertubuh langsing. Rok panjang mencerminkan sosok langsingnya, terutama tubuh bagian atas yang tinggi dan cembung yang sangat luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Xie Susu sedang jatuh cinta, wanita tetap memilih yang sangat baik. Long Xuanmei sedikit konyol dan manis. Salju di selatan terlihat agak dingin. Bunga Junzu tidak pernah berbicara, tapi dia montok dan anggun. Pada titik ini, Mu Yun berpikir bahwa Xie Susu sama lezatnya dengan dirinya. Tentu saja, Mu Yun merasa jika istrinya memilih salah satu secara acak, mereka juga akan digantung dan dipukuli. Toh istrinya tidak hanya dipilih olehnya, tapi juga dipilih oleh ayahnya. Pada saat ini, 5 orang, seperti salju di selatan, Long Xuanwu, Hua Junzu, Liu Zengqing dan Yunan Feng, keluar satu demi satu. Nanruksue berkata, ada susunan Tao di portal ini. Namun, itu sudah terlalu lama, 7.788 yang dirusak oleh kekuatan langit dan bumi akan dipatahkan oleh serangan bersama kita berlima. Retakan dengan kekuatan kasar, Long Xuanwu segera berkata. 4 orang lainnya memandang Long Xuanwu dengan bingung. Apakah kamu punya cara yang bagus? Liu Zengqing, mengenakan kemeja hijau, tampak lembut dan berkata. Meskipun dia berada di gerbang bintang 9 di wilayah kuno yang lebih rendah, dia telah mendengar tentang keluarga naga di wilayah naga utara. Pemilik keluarga naga kini memiliki 4 orang anak. Konon kecuali bosnya, 3 orang lainnya punya masalah. Bakat seni bela diri itu bagus. Bisa jadi eksentrik. Festival naga ini terlihat agak konyol. Melihat ekspresi keraguan di wajah beberapa orang, Long Xuanwu segera bersenandung, Master Formasi Tao tidak bisa memecahkannya. Nanruksue mengerutkan kening dan segera berkata, ada beberapa master susunan Tao level 4 yang hadir, tetapi mereka tidak cukup untuk melihatnya. Setidaknya diperlukan master susunan Tao level 4 teratas. Begitu kata-kata ini keluar, mata Long Xuanwu berbinar dan langsung menatap Mu Yun. Mu Yun merasakan mata Long Xuanwu, memahami maknanya, dan segera melambaikan tangannya secara diam-diam. Long Xuanwu melihat Mu Yun melambaikan tangannya, mengangguk, dan kemudian berkata, saya juga bertemu dengan master susunan Tao yang sangat kuat. Kakakmu, ayo. Mendengar ini, Mu Yun terdiam. Orang ini sangat bodoh. Karena semua orang bisa melanggar larangan itu bersama-sama, itu hanya masalah-masalah. Mengapa membiarkan dia melakukannya? Ketika tiba waktunya untuk tetap bersikap low profile, tetaplah low profile. Mendengar ini, Nanruksue menatap Mu Yun dengan heran. Mengenakan pakaian seni bela diri hitam, Mu Yun, dengan fitur wajah tampan dan temperamen lembut, adalah master susunan Tao tingkat 4. Faktanya, Long Xuanwu tidak tahu apakah Mu Yun adalah master susunan Tao tingkat 4 tingkat atas. Sebelumnya, ketika semua orang sedang memulihkan diri, Mu Yun mengatur barisan lorong. Itu pasti tingkat 4. Ketika puluhan ribu pola Tao menyebar, sungguh spektakuler. Melihat Mu Yun berdiri di tempatnya, Long Xuanwu bergegas dan menarik Mu Yun. Bukankah kamu seorang master susunan Tao? Ya, lakukan. Petik 2. Long Xuanwu bersenandung, saya selalu tahu bahwa orang-orang berbakat di segala bidang mengira saya tidak punya otak. Melihat wajah Long Xuanwu yang penuh dengan kata-kata lurus, Mu Yun terdiam. Anda benar-benar tidak punya otak. Hei, bisakah kamu melakukannya? Yunan Feng memandang Mu Yun dan mendesak, jangan buang waktu. Semua orang masih terburu-buru untuk memasuki situs bersejarah. Sebuah palu, Long Xuanwu segera memarahi, cepat mati. Kamu, wajah Yunan Feng tenggelam, tapi aku langsung berpikir jika aku bertengkar dengan si bodoh ini, pada akhirnya aku harus bertengkar. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Mengapa? Long Xuanwu memandang Mu Yun dan berkata, saudara Mu Yun, tunjukkan tanganmu pada mereka. Pada saat ini, Mu Yun tidak punya pilihan selain menangkap bebek dan menaruhnya di rak. Setelah memegang tangannya, permukaan telapak tangannya menunjukkan pola warna-warni. Lambat laun, pola-pola Tao itu mencapai 80.000, dan pola-pola itu cemerlang.
Ekspresi bangga Long Xuanwu sepertinya memadatkan begitu banyak baris. Itu bukan Mu Yun, tapi dia. Gumpalan pola jalan menutupi portal. Di permukaan portal, ada ledakan perlawanan yang kuat. Seperti yang dikatakan Nan Ruxue, segel ini sudah ada sejak lama dan telah rusak selama 7 atau 8 tahun. Mu Yun tidak menunda banyak waktu. Dia baru saja memindahkan pola Tao di portal untuk digunakan sendiri. Ini kurang dari sebatang dupa. Portalnya buka. 2 gerbang kristal terbuka perlahan, dan nafas berdebu muncul di wajahku. Napas yang berdebar-debar berfluktuasi perlahan. Pergi. Melihat pintu terbuka, semua orang bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Long Xuanwu menepuk bahu Mu Yun dengan telapak tangannya yang besar, dan berkata sambil tersenyum, "Kerja bagus, saudaramu. Orang ini lebih bahagia daripada membuka pintunya sendiri. Ayo pergi." Long Xuanwu menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bergembiralah. Aku tidak akan menangis untukmu jika kamu mati di tempat bersejarah dengan banyak peluang dan krisis." Orang-orang dari keluarga naga mengangguk satu demi satu. Sua-sua, 2 atau 300 sosok menyerbu ke arah mereka satu demi satu. Segera, tidak ada seorang pun di depan gerbang kristal. Perlahan, gerbang itu mulai tertutup. Ketika hanya ada satu celah tersisa di pintu. Wah, di ujung langit, sebuah suara menerobos udara dan tiba-tiba terdengar. Sebuah cetakan telapak tangan jatuh dari langit. Cetakan telapak tangan, jika dilihat dengan cermat, lebih mirip cakar naga. Itu meraih 2 portal kristal dan memaksa mereka untuk menolak penutupan portal kristal. Dan kemudian, sosok Dao Dao muncul di depan kristal portal. Pemimpinnya adalah pria jangkung, tidak kalah dengan naga Xuanwu. Dia mengenakan jubah emas pucat, dengan sikap luar biasa dan mata cerah. Dia dikelilingi oleh roh mendominasi yang kuat dan tak tertandingi. "Saudara Cheng luar biasa," seorang pemuda di sisinya berkata sambil tersenyum, "situs bersejarah ini berkat pertemuan kita, jika tidak maka akan lebih murah bagi ayam-ayam lemah dalam kelompok kekuatan perunggu ini." Pemuda berjubah emas pucat memandang ke pintu dengan mata tenang dan berkata perlahan, "Jangan bicara omong kosong, hati-hati. Jika itu hanya sebuah monumen peninggalan Raja Tao, itu bukan apa-apa. Namun jika itu adalah situs bersejarah peninggalan orang-orang di ranah Kaisar Taoisme, akan sangat berbahaya. Dengan saudara Cheng, kami tidak takut." Ya, semua orang tertawa. Pemuda itu melangkah keluar dan melihat ke pintu. Dia segera berbalik dan melihat ke gunung yang tinggi lebih dari 10 mil jauhnya. "Sein Tianxin, karena kamu di sini, ayo masuk dan melihat-lihat." Ketika pemuda itu mengatakan ini, semua orang yang hadir tampak kedinginan satu demi satu. Kekuatan Tao di tubuh mereka berguling dan bergerak, dan mata mereka memandang ke kejauhan dengan hati-hati. "Guru itu buatan sendiri. Kamu menemukan semuanya." Suara tak berdaya terdengar. Di kejauhan, sosok muncul di udara dan mendarat di depan gerbang. Kristal, orang pertama, yang mengenakan jubah putih bulan, memiliki aura Roh Kudus. Sekilas memberi orang gambaran tentang langit dan bumi. Alis dan matanya indah dan terlihat sangat santai. Si Zicheng memandang pemuda di depannya dan berkata dengan lemah, "Kamu sudah tiba. Mengapa bersembunyi dan menyaksikan kegembiraannya?" Ketika dia mengatakan ini, hati suci surgawi tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu sudah tiba. Mengapa bersembunyi?" Kedua orang itu saling berhadapan dengan empat mata, dan terdengar semburan api samar. Hati suci surgawi. Orang-orang yang berdiri di sisi pengembangan diri guru memandang pemuda berjubah putih bulan dan sangat waspada. Dunia Tianluo, kuil Sengyang, Seng Tianxin. Putra ini bisa dikatakan sebagai putra surga yang bangga menggerakkan seluruh 4 lingkaran kecil. 50 tahun yang lalu, persidangan baru saja dimulai, dan dia sudah menjadi puncak Taoisme. Sekarang, saya khawatir Kaisarlah yang telah mencapai rumah besar Tao. Namun, nafas mereka belum terlihat, dan mereka tidak dapat melihat kedalamannya. Meskipun hati suci surgawi memiliki bakat luar biasa dan kekuatan yang kuat, divisi mereka adalah kakak laki-laki dan tidak biasa. Sebagai Tianjiao dari keluarga singa liar dan naga terbang di lembah 10.000 iblis, si Zicheng telah membuka Daofu dan benar-benar memasuki ranah Daofu Tianjun. Prestasi seperti itu cukup untuk mendapat peringkat di 4 dunia. Berapa banyak rumah Tao yang telah kamu kumpulkan? Si Zicheng memandang Seng Tianxin dan bertanya. Dan kamu? Hati kudus tidak menjawab pertanyaan itu. Mencoba, bagus. Saat itu,
kedua tubuh itu melayang ke udara. Gunung-gunung itu tingginya ribuan kaki. Sosok mereka berada di antara bagian atas puncak gunung itu, dan kekuatan Tao mereka berputar-putar. Sua, dalam sekejap, tubuh mereka bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan Tao seperti sungai dan lautan meluncur. Dalam sekejap, mereka semua diselimuti aura kuat mereka. Raungan itu terus berlanjut. Kedua Raja Surgawi Taoisme bertemu satu sama lain sepenuhnya. Setelah secangkir teh, dua sosok jatuh satu demi satu. Para prajurit dari kuil Sengyang dan lembah Wanyao juga saling memandang. Ayo pergi. Si Zicheng mengangkat tangannya, membuka pintu kristal dan mengajak orang-orang di sekitarnya ke dalamnya. Pada saat ini, Seng Tianxin juga tersenyum dan masuk bersama para pengikutnya. Keduanya hanya bertarung sementara. Situs bersejarah tepat di depan mereka. Tentu saja mereka tidak akan berjuang keras. Saya hanya ingin tahu level apa yang dimiliki pihak lain setelah melangkah ke ranah Tao Tianjun. Dulu atau sekarang, Raja Surgawi Daofu, sebagai alam Daoshan terbesar kelima. Untuk mencapai level ini berarti memasuki rumah. Hal lain juga bisa dilihat. Di masa lalu, dunia langit dan bumi, bencana Yuan dan perang di mana-mana. Hanya ketika Anda mencapai tingkat Kaisar Taoisme Anda dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Meski itu hanya umpan meriam. Setelah memasuki situs bersejarah tersebut, Dao-Dao menghilang. Di tanah situs bersejarah, Mu Yun, Xie Susu, Long Xuanwu, Long Xuanmei dan lainnya berkumpul bersama. Ini adalah dunia yang luas. Langit gelap, dan bumi seolah tertutup lapisan kabut. Sekilas memang tidak ada batasnya. Selain itu, selain kelompok mereka yang berjumlah lebih dari selusin orang, mereka tidak melihat orang-orang di selatan seperti salju dan angin selatan. Kemana perginya orang-orang? Long Xuanwu menggaruk kepalanya dan kemudian berkata, terlepas dari itu, mari kita lihat apa yang ada di sini. Long Xuanwu memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saudaramu, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang situs bersejarah Gunung Qinghuang. Semuanya ditinggalkan oleh yang kuat. Sebelumnya, bentuk dan warnanya bermacam-macam. Mungkin ada peluang tak terduga di sini, atau tidak ada. Mu Yun mengangguk. Saat ini, lebih dari selusin orang menuju daratan luas di depan. Penunjukan itu berlangsung 2 atau 3 hari. Di tanah berkabut di depan, muncul tanah hangus. Di tanah hangus tersebut, terdapat reruntuhan bahkan tulang belulang di mana-mana. Melihat pemandangan ini, orang-orang berhenti satu demi satu. Long Xuanwu berjalan di depan dan melihat kerangka di tanah. Telapak tangannya menyentuhnya dengan lembut. Kerangka itu berubah menjadi debu dan membusuk seluruhnya. Aduh, Long Xuanwu bangkit dan menghela nafas. Tempat ini seharusnya menjadi medan perang di masa banjir dan kelaparan. Tempat ini dipaksa menjadi tempat bersejarah. Tengkorak ini mungkin adalah Raja Surgawi dan Raja Taoisme. Bencana Yuan kapur pada tahun itu mempengaruhi semua dunia kuno dan kuat. Tidak mungkin menghitung sosok Kaisar Taoisme yang telah meninggal. Hati-hati dan lihat apakah ada yang aneh. Lebih dari selusin orang tersebar saat ini. Di tanah kuno yang hangus, ada banyak ubin layu, kerikil, dan tulang patah. Saudara Xuanwu, teriakan terdengar. Seorang prajurit naga menemukan beberapa mayat di bawah reruntuhan. Mayat-mayat ini telah lama kehilangan daging dan darahnya, namun tulang-tulangnya masih tersisa dengan cahaya redup. Reruntuhannya terangkat dan beberapa orang berkumpul. Long Xuanwu memperhatikan dengan cermat jejak di tubuh dan menemukan beberapa cincin luar angkasa. Namun, terlalu lama, ruang di cincin luar angkasa itu runtuh dan banyak benda yang tersimpan di dalamnya berserakan. Beberapa gulungan, batu Daoyuan, berubah menjadi sisa sampah dan tidak dapat melihat apapun. Namun di antara mereka, ada sebuah tanda dengan 2 kata yang terlihat samar-samar dan terukir di atasnya. Gu Huang. Long Xuanwu terkejut dan berkata, ini mungkin nenek moyang paviliun Gu Huang. Paviliun Kaisar yang menyendiri. Long Xuanwu melanjutkan, pada masa banjir dan kelaparan, paviliun Gu Huang ada. Pemimpin pertama paviliun Gu Huang, bernama Gu Chengye, adalah seorang kaisar sejati, bernama Gu Huang. Pada masa itu, paviliun Gu Huang juga merupakan kekuatan emas, tetapi kaisar dan raja tewas dalam perang bencana Yuan yang kapur. Petik 2. Sekarang paviliun Gu Huang adalah keturunan Gu Chengye. Peristiwa ini juga dicatat dalam beberapa buku kuno dalam kekuatan 4 lingkaran kecil. Bahkan kaisar,
yang menyebut angin dan hujan dan dihormati oleh semua orang di 4 lingkaran kita, tidak dapat menahan diri saat itu. Xie Susu menghela nafas kali ini. Wanita berkicau. Ketika Long Xuanwu mendengar ini, dia langsung berkata, ada apa dengan Kaisar? Dunia seni bela diri memperhatikan kekuatan. Jika kamu lebih rendah dari orang lain, kamu harus didorong oleh orang lain dan hidupmu tidak berada di bawah kendalimu. Apa yang perlu dikeluhkan? Jika kamu ingin mengendalikan takdirmu sendiri, kamu akan menjadi kaisar ilahi. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Long Xuanwu. Terus periksa dan hati-hati. Masa pun langsung bubar. Mu Yun melihat pemandangan rusak di bumi yang hangus dan tidak tahu apa-apa. Seperti yang dikatakan Long Xuanwu, dunia bergantung pada kekuatan. Jika dia lebih kuat dari kaisar ilahi, bagaimana kaisar ilahi menghitungnya? Tiba-tiba, Mu Yun melihat sebuah tablet batu. Hanya separuh dari loh batu yang tersisa, dan retakannya sangat rata, seperti terpotong oleh pedang atau pisau. Di permukaan loh batu ini, masih terdapat sedikit spiritualitas. Berjongkok, telapak tangan Mu Yun menyentuh permukaan tablet batu, dan tanda rune samar di permukaan tiba-tiba berkedip pada saat ini. Cahaya seperti itu tentu saja menarik perhatian orang lain. Semua orang segera berkumpul. Tulisan tangan di permukaan loh batu itu tadinya sangat kabur, tapi sekarang menjadi lebih jelas. Telapak tangan yang besar dan menyedihkan. Di sisi kiri, ada 3 karakter besar yang berkilauan dengan cahaya keemasan redup. Telapak tangan yang besar dan menyedihkan. Beberapa orang mengerutkan kening. Pada saat ini, Xie Susu terkejut dan berkata, apakah itu? Dharma welas asih yang agung dari 10.000 Buddha. Begitu kata-kata ini keluar, melihat ekspresi beberapa orang, Mu Yun bingung. Xie Susu segera menjelaskan, 10.000 Buddha juga merupakan kekuatan emas tertinggi di masa lalu. Dalam agama Buddha, ke-7 Bodhisattva juga dikatakan sebagai orang yang sangat lantang dan berkuasa di masa banjir dan kelaparan. Tentu saja, ke-7 Bodhisattva telah tewas dalam perang bencana Kapur Yuan. Pada saat ini, Long Xuanwu mengambil alih dan berkata, sekarang, 10.000 Buddha, salah satu dari 2 kekuatan emas di alam naga kita yang terkejut, adalah warisan dari 10.000 Buddha di masa lalu. Dalam perang tahun itu, terdapat banyak korban jiwa dan 10.000 Buddha hampir punah, namun warisannya tetap dipertahankan. Oleh karena itu, dunia baru membuka babak baru, dan 10.000 Buddha masih menjadi raksasa di kerajaan naga. Masih ada 7 Bodhisattva di gerbang 10.000 Buddha saat ini, tetapi mereka tidak sekuat 7 Bodhisattva di masa itu. Dikatakan bahwa ke-7 Bodhisattva dari 10.000 Buddha semuanya dekat dengan kaisar, bahkan ada yang menjadi kaisar. Wilayah Dao Tiandi, kaisar, keberadaan tingkat itu, memandang langit dan dunia, termasuk dalam kategori yang kuat. Kaisar Taoisme, masuk ke dalam rumah. Wilayah Dao Tiandi adalah tempat yang kuat. Dharma welas asih yang agung adalah formula super dari 10.000 Buddha. Itu telah diwariskan hingga hari ini. Telapak welas asih yang agung adalah salah satunya. Long Xuanwu melihat ke monumen yang rusak dan berkata, tempat bersejarah ini sungguh luar biasa. Kita sebenarnya bisa menemukan rekor Da Pei Zhang di sini. Kasih sayang yang luar biasa. Melihat ekspresi Xie Susu dan Long Xuanwu, menurutku itu juga formula kekaisaran. Rumus tingkat 5, yang sesuai dengan ranah Raja Surgawi Daofu, juga dikenal sebagai rumus tingkat Raja. 6 formula produk, yang sesuai dengan ranah hati Tao Kaisar, juga disebut formula produk Kaisar. Di antara 4 lingkaran kecil tempat kita berada sekarang, kekuatan tertinggi adalah keadaan Kaisar di jantung Tao. Formula rasa Tao Kaisar pasti yang paling berharga. Adapun formula produk 7 disebut juga formula produk Kaisar. Menurutku, seharusnya tidak demikian. Bahkan jika tidak ada orang kuat di alam Kaisar Langit, kekuatan emas utama tidak berani mengeluarkannya. Setelah dikeluarkan, ia akan dirampok oleh kekuatan berlian. Bagaimanapun, di atas kekuatan emas adalah kekuatan berlian, seorang pria besar dengan alam Kaisar Surga. Menurut apa yang dikatakan Xie Susu sebelumnya, kekuatan tingkat berlian, berada dalam 1 batas, dan itu adalah dunia berukuran sedang dalam 10 batas kuno. Kekuatan super yang melampaui kekuatan tingkat berlian, yang berada di dunia besar, seharusnya menjadi yang paling kuat dengan alam Dewa Avenue yang lebih mengerikan di luar alam Kaisar Surgawi. Pada awalnya, Mu Yun merasa luar biasa ketika mendengar jumlah kekuatan di 10 batas kuno. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya,
Bagus sekali. Lapisan-lapisannya ditumpuk dan disusun secara teratur. Jika Anda bisa menjadi penguasa dunia ini di masa depan, cobalah. Hanya dharma seperti ini yang bisa kita praktikkan. Sebuah formula belum tentu bagus jika hanya sebagian dari kultivasi. Mendengar ini, Long Xuanwu berkata sambil tersenyum, mengapa tidak? Ini adalah formula produk imperial, yang berkali-kali lebih sempurna daripada formula produk 4 dan formula produk raja yang pernah kita temui. Mendengar ini, Muyun pun ikut terharu. Setengah dari loh batu ini ada dalam satu bentuk. Mungkin seluruh wajahnya ada dalam dua bentuk. Sayangnya, Xie Susu menghela nafas. Salah satu bentuk formula produk kerajaan, jika bisa dipahami secara menyeluruh dan ditampilkan pada level Tao, kekuatannya pasti beberapa kali lebih kuat dari formula 4 produk pada umumnya. Saudaraku, hancurkan mantra di atas. Mari kita coba dan lihat apakah kita bisa berlatih. Oke, Muyun berdiri di depan loh batu, dan pola Tao terus-menerus muncul di antara kedua tangannya. Gumpalan pola Tao, seperti tentakel, dimuat di tablet batu. Segera, beberapa orang menunggu dengan sabar. Muyun terus mencoba memecahkan misteri rune, tapi terkadang alisnya mengerutkan kening dan terkadang wajahnya menenangkan. Kelihatannya tidak sederhana. 1 jam berlalu. Pada permukaan loh batu, aksara Tao lebih jelas dan cenderung lengkap pada saat ini. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka semakin terkejut. Inilah rumus mantra telapak tangan menyedihkan yang lengkap. Pada saat ini, Muyun menyingkirkan pola Tao, menghela nafas lega, memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, oke. Ini adalah telapak tangan yang penuh kasih. Anda bisa belajar dan berlatih bersama. Mendengar kata-kata Muyun, beberapa orang mendekat satu demi satu. Tapi saat itu juga, di loh batu, karakter Tao, seperti naga pengembara, melepaskan diri dari loh batu dan langsung mengebor ke jantung alis Muyun. Muyun berdiri di tempatnya. Saat berikutnya, dia hanya merasakan bahwa di dalam benaknya, ada sosok yang luar biasa, mengenakan jubah, tinggi dan penuh nafas. Sosok itu, di lautan jiwanya sendiri. Di saat yang sama, formula Da Bei Zhang terdengar berulang kali di lautan jiwanya. Sosok biksu itu berevolusi 1 kali, dan pemahamannya tentang telapak tangan belas kasih yang agung memadat 1 kali. Penasaran, perasaan ini sepertinya beku tersebut, bukan dirinya, yang mengolah telapak tangan welas asih, namun pemahaman yang diperoleh dari budidaya tersebut menyatu ke dalam tubuhnya sendiri. 1 jam lagi telah berlalu. Muyun menarik napas, tiba-tiba membuka matanya dan tampak cerah. Pada saat ini, Long Xuanwu, Long Xuanmei, Xie Susu dan yang lainnya menatapnya dengan mata besar. Yah, Muyun melihat tablet batu kosong di depannya dan berkata tanpa daya, aku, ini. Bukan aku. Long Xuanwu buru-buru berkata, kami mengerti, kan? Mempelajari telapak tangan belas kasihan yang agung. Setelah memikirkannya, Muyun mengangguk. Dia merasa bahwa latihan Da Bei Zhang tampaknya mencapai titik ekstrim. Selama dia mau, dia bisa menunjukkannya secara langsung. Untung, bagus. Long Xuanwu berkata lagi, kamu tidak perlu berlatih, kamu bisa menguasainya secara langsung. Tampaknya separuh dari loh batu ini tidak ditinggalkan secara kebetulan. Salah satu anak dari keluarga naga bergumam, aku selalu berpikir dia melakukannya dengan sengaja. Bang, kata-kata murid itu jatuh, dan Long Xuanwu langsung menendangnya. Sengaja kepalamu. Long Xuanwu mendengus, apakah saudaramu adalah orang yang seperti itu? Beberapa anak lain menciut saat ini. Muyun berkata sambil tersenyum masam, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Long Xuanwu tertawa dan berkata, apakah awalnya Anda membobol situs bersejarah? Itu tergantung pada kemampuan setiap orang. Muyun mengangguk. Meskipun beberapa orang tidak mempercayainya, dia tidak dapat menahannya. Telapak tangan sedih ini memang langsung menyatu dengan pikirannya. Dan, dia merasa ingin melontarkan rumusnya. Tapi terhalang oleh aturan yang tidak terlihat. Dengan kata lain, bahkan jika dia ingin meneruskannya ke Long Xuanwu, dia tidak bisa melakukannya. Teruslah mencari, teruslah mencari. Long Xuanwu memerintahkan, reruntuhannya terlihat tidak sederhana. Akibatnya, angka-angka tersebut berhamburan. Muyun memikirkan perasaan tadi. Harus dikatakan bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin luar biasa artinya. Muyun semakin menantikan untuk tiba di Kaisar Daofu,
Kaisar Daoxin, dan Kaisar Daotian. Datang dan lihat di sini. Saat itu, suara ucapan terima kasih kepada buku itu terdengar. Beberapa orang berkumpul sekaligus. Reruntuhan ini, tanahnya terlihat cukup bersih, diukir dengan banyak pola yang aneh dan tidak praktis. Ini Tao Wen lagi. Apakah semua tokoh kuat kuno itu adalah ahli susunan Tao? Segala sesuatu yang tertinggal hanya dapat dipecahkan oleh Master Susunan Tao. Faktanya, inilah keuntungan dari Master Arai. Susunan besar, ini dapat digunakan tidak hanya untuk melindungi dan membunuh musuh, tetapi juga sebagai sarana untuk melarang wilayah salah satu pihak. Ada banyak istana dan istana kuno di Jedi yang bersejarah, dan terdapat operasi susunan yang kohesif di langit dan bumi. Dalam sebuah situs bersejarah, dapat dikatakan bahwa tanpa pemberkatan susunan, mustahil dapat terhindar dari korosi yang berlangsung bertahun-tahun. Saudaraku, lihat, Long Xuanwu melangkah mundur dan memberi jalan. Mendengar hal tersebut, beberapa anak keluarga naga lainnya tampak aneh. Muyun retak, manfaat, jangan masuk ke tubuh Muyun lagi. Meskipun ada juga master susunan Tao di antara keluarga naga, mereka semua berada di tahap tingkat pertama, tingkat kedua, dan ketiga, itu saja tidak cukup. Muyun melihat ke tanah. Dalam jarak 10 kaki, tanda-tanda aneh dan tidak praktis tampaknya tercetak di tanah. Bagian reruntuhan lainnya terlihat tidak teratur, namun di sini terlihat sangat bersih. Dengan kata lain, serba-serbi yang melayang ke tempat ini diubah menjadi bubuk oleh pola aneh ini dan menghilang. Kebersihan kawasan ini agak berlebihan. Saya akan mencoba. Muyun meminta lebih dari selusin orang mundur lebih dari 10 kaki jika terjadi kecelakaan. Sosoknya berdiri di tengah, dikelilingi tubuh, dengan berkah pola Tao. Bau teror terus menyebar. Pola Tao awalnya digambar oleh jalinan dan kompresi kekuatan Tao. Pola Dao mengandung kekuatan Dao, yang juga sangat mengerikan. Jika tidak, tingkatan divisi susunan Tao tidak dapat dikaitkan dengan kekuatan seni bela diri di ranah Tao. Sama seperti seorang pejuang Tao, meskipun susunan Tao memiliki bakat tinggi, sulit untuk menjadi master susunan Raja Tao tingkat 5. Muyun berkonsentrasi mempelajari pola kompleks di tanah, sementara yang lain menunggu dengan tenang. Long Xuanwu memandangi beberapa anak dari keluarga naga di sekitarnya dan berkata lagi, 1 atau 2, tutup mulutmu. Jangan membuat kekacauan di sini. Mendengar ini, beberapa anak dari keluarga naga menciut. Dikatakan bahwa Muyun juga santai. Siapa yang tahu bahwa Long Xuanwu akan marah? Long Xuanwu jujur, tidak bodoh. Jika Muyun benar-benar ingin menelan telapak tangan Dabe sendirian, dia tidak akan memanggil mereka. Dia diam-diam melanggar larangan itu. Orang-orang di sekitarku ini memiliki hati seorang penjahat dan memiliki perut seorang pria sejati. Selain itu, Muyun menyelamatkan mereka sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, semua orang terpencar. Mari kita lihat apakah ada yang aneh di bagian reruntuhan lainnya. Momen yang tiba-tiba, antara langit dan bumi, cahaya terbit. Lokasi Muyun tiba-tiba memiliki seberkas cahaya, muncul dari tanah dan bersinar terang. Apa masalahnya? Kerumunan berkumpul kembali. Saya hanya melihat Muyun berdiri di kolom cahaya, dengan tanda butiran muncul di sekitarnya, membentuk pemandangan umum taman pagar. Itu adalah susunan transmisi. Muyun berkata, jarak transmisinya tidak jauh. Sepertinya masih di situs bersejarah ini, tapi di tempat lain. Pergi. Pada saat ini, Long Xuanwu berkata, ayo, naik. Susunan transmisi di situs bersejarah ini tidak jauh, sehingga tidak bisa dikatakan ditransmisikan ke tanah harta karun manapun. Tetap pergi dulu, mereka sudah lama menyelidiki di sini. Tidak ada hal lain yang aneh. Bayangan demi bayangan muncul di area yang diselimuti cahaya. Muyun kemudian berkata dengan serius, ini mungkin tempat yang baik atau buruk. Tenang saja, kilatan cahaya, selusin orang menghilang, sepertinya sudah lama sekali, dan sepertinya hanya sesaat. Cahayanya kembali bersinar, selusin orang muncul di istana. Melihat sekeliling, ini persegi. Di dalam alun-alun, banyak sekali, seperti lokasinya, yang diukir dengan jimat. Itu semua susunan transmisi. Saat ini, melihat sekeliling, Anda dapat menemukan bahwa di luar alun-alun, terdapat deretan istana dan loteng, tinggi, mewah dan bercahaya. Long Xuanwu dan yang lainnya langsung senang. Hal ini harus disalurkan dari tepi tugu ke inti tugu. Tentu tidak mudah bagi situs bersejarah untuk meninggalkan kawasan seutuhnya.
Hibur aku, Long Xuanwu berkata sambil tersenyum, ini benar-benar tempat yang bagus. Jika Anda mendapatkan warisan tingkat raja dan tingkat kaisar, Anda masih belum tahu cara naik ke surga selangkah demi selangkah. Tak perlu dikatakan lagi, lebih dari selusin anak dari keluarga naga juga bersemangat satu persatu. Segera, rombongan itu meninggalkan alun-alun dan menuju ke kiri. Sepanjang perjalanan, belasan orang juga memasuki istana dan paviliun satu persatu. Hanya saja banyak lagu-lagu keraton di sini. Jelas terlalu lambat bagi lebih dari selusin orang untuk berkumpul. Semua orang akhirnya bubar dan mendukung kapan saja. Mu Yun berjalan sendirian dan memasuki istana. Ada 2 aula tambahan di sisi kiri dan kanan istana sebesar itu. Mu Yun melihat ke seluruh aula untuk waktu yang lama dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia melanjutkan ke istana berikutnya. Dengan cara ini, di depan, menara berbentuk berlian berdiri dengan gagah. Gerbang menara terbuka, dan Mu Yun melangkah ke dalamnya dengan hati-hati. Memasuki menara, Mu Yun merasakan ada bau yang tidak dapat dijelaskan di sekelilingnya, dan sepertinya mengunci dirinya di dalamnya. Nafas yang tidak dapat dijelaskan ini membuat Mu Yun merasa sedikit terguncang. Selangkah demi selangkah memasuki menara, melihat sekeliling, bagian dalam menara diukir dengan gambar volumetrik. Gulungan gambar itu sederhana dan tanpa hiasan, dibuka satu persatu, dan terhubung di dalam seluruh menara kuno. Yang terekam dalam gulungan gambar adalah binatang buas. Mu Yun melihat gambar-gambar dengan cahaya yang bersinar dari atas kepalanya. Salah satu lukisan menggambarkan Jiao. Jiao meringkuk dan kepalanya meringkuk, tetapi matanya sangat tajam, seperti tidak aktif dan siap menyerang kapan saja. Satu lagi adalah elang. Konon katanya elang, namun di kepalanya terdapat mahkota daging seperti gunung. Ia bersinar, dan cakarnya terbuka, seolah ingin menangkap sesuatu. Ada juga beberapa lukisan yang tampak hidup. Hewan-hewan liar dalam lukisan itu terlihat jelas satu persatu, dan menunjukkan semangat dalam cara yang samar-samar. Sampai Anda melihat gambar terakhir. Gambar tersebut menunjukkan seorang pria memegang pedang. Pria di foto itu membelakangi Mu Yun. Pria itu berpakaian biru, dengan rambut panjang bertebaran di tiup angin. Dia ramping dan santai, sekilas cukup lembut dan santai. Tentu saja, saya tidak bisa melihat wajahnya, dan Mu Yun tidak memiliki perasaan khusus. Seminggu, melihat puluhan ratusan lukisan ini, tidak ada lagi yang unik. Mu Yun berbalik dan bersiap untuk pergi. Aduh, tapi saat itu, sepertinya ada desahan halus di telingaku, sekilas. Halusinasi, Mu Yun berhenti. Siapa? Berbalik dan melihat kekosongan di menara. Tidak ada apapun selain gambar di gulungan itu. Mu Yun tampak sangat menginspirasi dan berhati-hati. Apa-apaan ini? Selangkah demi selangkah, dia kembali ke menara lagi. Siapakah sesepuh ini? Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata dengan serius. Setelah beberapa saat, tidak ada suara lagi. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Baru saja hendak pergi dari sini. Desahan itu terdengar lagi. Aduh. Kali ini, suaranya sangat jelas dan menyeluruh. Kamu juga seorang praktisi pedang. Kamu memiliki arti dari 3 alam hati pedang. Tidak bisakah kamu melihat ilmu pedang di gambar ini? Suara itu mengandung ekspektasi, kekecewaan, dan kerumitan yang tak terkatakan. Mu Yun menatap gambar di sekitarnya dan tercengang. Ada orang, tapi anggar. Dari manakah ilmu pedang berasal? Maafkan saya karena kikuk. Saya tidak melihat di mana ada pagar. Suara itu, dengan sedikit keengganan, berkata, benarkah kamu tidak melihatnya? Ya, segera, suara itu menjadi sedikit dingin dan berkata, mata tanpa mata. Mendengar ini, Mu Yun berjalan keluar beberapa langkah dan sampai pada lukisan terakhir dalam volume lukisan ini. Itu kamu. Dalam gambar tersebut, sosok yang memegang pedang terlihat sangat suram. Terus, pria di gambar itu berbalik perlahan, tapi dia menghadap Mu Yun di sisinya, dan hanya separuh wajahnya yang bocor. Pria itu melanjutkan, tahukah Anda apa puncaknya di masa lalu? Aku tidak tahu. Pria itu berkata dengan dingin dan bangga, saya adalah sosok nyata di ranah hati Kaisar Tao. Apa yang terekam dalam gulungan gambar di menara adalah teknik pedang terkenal yang dibanggakan Kaisar, teknik pedang Wu Wei. Pedang, Wu Wei. Mu Yun mengangkat alisnya. Kamu adalah seorang praktisi pedang. Jantung kendo telah mencapai tingkat 3 alam. Ini sangat jarang terjadi di wilayahmu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Mendengar ini,
Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu mengatakan bahwa itu adalah teknik pedang terkenalmu dari orang kuat di alam Kaisar Tao Xin. Saya tidak bisa melihatnya. Bukan begitu. Mendengar ini, pria dalam gambar itu sedikit terkejut. Sepertinya begitu. Tidak, tidak, tidak. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak melihatnya sama sekali. Itu tidak mungkin. Mu Yun kemudian berkata, aku bodoh. Sepertinya ilmu pedang ini tidak ada hubungannya denganku. Dengan itu, Mu Yun melengkungkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Jangan pergi. Tapi pada saat ini, pria itu tiba-tiba membuka mulutnya, melambaikan telapak tangannya, dan pedang itu meraung. Nafas teror mengembun pada saat ini. Gerbang menara dibanting hingga tertutup, dan rasa kehancuran muncul di wajahku. Mu Yun segera memegang pedang Mingwang dengan erat, dan pedang Qi meraung keluar dari mulutnya, tubuhnya. Dia selalu berhati-hati. Senjata raja. Sosok itu memandang Mu Yun dan berkata dengan sedikit terkejut, saya cukup berani untuk menggunakan senjata cara raja sebagai senjata. Kekuatan mereka sendiri tidak sesuai dengan level senjata ilahi, yang berdampak besar pada pecahnya kekuatan mereka sendiri. Pria itu melanjutkan, jika senjata ajaib itu lemah, kekuatannya sendiri akan terbatas. Tetapi jika senjata ajaibnya terlalu kuat, ledakannya sendiri juga akan terganggu. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, pedang ini telah bersamaku selama bertahun-tahun. Sudah lama menyatu dengan hatiku. Bersama selama bertahun-tahun, satu pikiran. Pria di gambar itu kehilangan satu matanya dan menatap Mu Yun dengan heran. Saya dapat melihat bahwa sepertinya anak laki-laki itu tidak berbohong. Mengapa kamu menahanku, tetua? Mu Yun melanjutkan, saya tidak melihat ilmu pedang yang ditinggalkan oleh orang tua saya di lukisan itu. Saya ingin menjadi bodoh. Lepaskan saya, penatua. Itu tidak akan berhasil. Pria itu membuka mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak dapat melihat tiga area hati pedang, lihat lebih dekat. Jika kamu tidak dapat melihat misteri yang aku tinggalkan, kamu tidak akan mau pergi dari sini. Aku akan menahanmu di sini selama 1000 tahun sampai kamu melihat petunjuknya. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Apa maksudmu? Umpan keras. Mu Yun berkata tanpa sepatah kata pun, jika kamu ingin mewariskan ilmu pedang kepadaku, sebarkan saja secara langsung. Jika kamu tidak ingin melepaskanku, apa artinya menutupku? Pria itu mendengar ini dan menundukkan kepalanya. Kamu ada benarnya. Tidak. Namun segera, pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang Anda katakan salah. Saya mencoba yang terbaik untuk mengembangkan ilmu pedang ke dalam gambar ini. Jika Anda tidak dapat melihatnya, bukankah usaha saya sia-sia? Jika kamu melihat lagi dan melihat lebih dekat, kamu bisa. Orang ini, gila. Orang ini mengaku sebagai Kaisar Dao Xin, dan keterampilan pedangnya harus setingkat Kaisar. Pedang Huangpin, Mu Yun pasti menginginkannya. Saya tidak menginginkan itu. Lagi pula, dia kini hanya berada di ranah bintang 7, dan belum mencapai ranah Dao Fu Tianjun, apalagi ranah Dao Wang. Ini masih jauh dari ranah Kaisar Dao Xin. Baginya, rumus pedang kerajaan tidak berguna seperti rumus pedang Wang. Apalagi, siapa yang tahu apakah yang dikatakan orang tersebut benar atau salah. Saat ini, Mu Yun mau tidak mau berdiri di depan gambar itu. Jiao dalam lukisan itu terlihat seperti aslinya, dengan kepala menghadap ke belakang dan mata yang tajam. Lihat apa yang akan terjadi. Pria itu berkata lagi. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Satu demi satu, dia melihat volume gambar, tapi Mu Yun tidak melihat apapun. Mu Yun melihat lagi. Jiao dalam lukisan itu masih terlihat nyata. Tapi aku tidak bisa melihat apapun. Apakah kamu belum melihatnya? Tidak. Mu Yun juga sedikit kesal. Kenapa kamu begitu bodoh? Pria dalam lukisan itu berkata dengan marah, lihatlah burung layang-layang Yun Jiao ini. Tubuhnya meringkuk, ujung cakarnya tersembunyi, dan kepalanya melengkung. Bahkan, ia siap untuk keluar kapan saja. Ibarat seorang pendekar pedang yang menyembunyikan pedangnya ketika dia keluar dari pedangnya. Lagi pula, kamu melihat Jiao Shen. Pria di gambar itu mulai berbicara, dan kata-katanya penuh dengan nada kebencian terhadap besi tetapi bukan baja. Saat suara pria itu berhenti, Mu Yun memandang pria itu dengan ekspresi aneh. Apakah kamu sakit? Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak mengenal Jiao dalam lukisan ini. Saya belum pernah mendengar tentang Jiao yang menelan awan. Saya tidak tahu bahwa Jiao memiliki cakar.
Bagaimana saya bisa melihat apa yang Anda katakan? Petik 2. Pria dalam lukisan, dahi, itu tercengang. Tidak bisakah kamu melihatnya? Tentu saja tidak. Selanjutnya, keheningan panjang. Pria dalam lukisan itu berbalik, masih dalam pemandangan aslinya, terpisah seperti seorang ahli di dunia. Di dalam menara, terjadi keheningan. Mu Yun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Setelah beberapa saat, pria itu berdiri dengan tangan ke bawah, dan pedang panjang di tangannya menghilang. Sayang sekali saya menghabiskan ratusan tahun untuk membuat lukisan ini, tapi saya tidak menyangka kekurangan ini. Pria itu melanjutkan, saya tidak menyangka Xiao Jiutian akan menjadi orang yang jujur sepanjang hidupnya. Dia meminta yang tak terkalahkan. Tetapi ternyata itu cacat. Anak muda, aku salah. Kalau begitu, aku akan mengajarimu satu set ilmu pedang. Apakah kamu bersedia menerimanya? Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya dan berkata, tidak. Xiao Jiutian membalikkan tubuhnya, memandang Mu Yun dan berteriak, bocah bau, aku adalah formula pencicipan pedang yang sangat luar biasa dan tidak terikat. Ada ribuan formula pencicipan pedang di dunia, tetapi formula pedangku tak tertandingi dan tak terkalahkan di dunia. Tidak jarang, biarkan aku pergi, tetua. Tidak, Xiao Jiutian sangat marah dan bersenandung, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus melakukannya. Dari kemunculan pria di lukisan ini hingga sekarang, Mu Yun merasa pria ini gila. Mu Yun sangat takut untuk mempelajari ilmu pedangnya. Tentu saja, meskipun Mu Yun selalu belajar anggar di setiap level, dia tidak pernah menyerah dalam perjalanan kendonya. Namun, di 4 alam ini, Mu Yun merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mengenal ilmu pedang yang lebih banyak dan bermutu tinggi.